Hai Tentu Nainer, selamat sore. Waktunya Resna nemenin kamu di Sikat seputar informasi kesehatan. Kali ini kita bakal bahas bahasan yang seru tentunya ya. Masih bersama dengan Promkes RSHS Bandung Tentu Nainers. Wait ya, Resna mau coba cek-cek sound dulu. Wait. RSHS Bandung Tentu Nainers. Bentar ya. Resna mau coba cek-cek sound dulu. Udah masuk? Sebentar ya, Tentu Niners. Resna bakal coba invite juga. Oh, sekarang udah ada. Ada ya? Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Mbak. Halo. Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Ah, Gimana Tasik? Alhamdulillah aman, Mbak. Nggak hujan. Aman, alhamdulillah. Tadi sempat hujan sebenarnya, Mbak. Kalau di Bandung Mm-mm. gimana nih, Mbak? Di Bandung lagi gerimis ya, lagi dingin. Oke deh, Mbak. Selamat sore, Mbak Sri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya dan sudah bergabung juga dengan live Instagram ini. Terima kasih banyak ya, Mbak. Dan tentu Niners, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol live Instagram bareng dengan teman-teman dari Promkes RSHS Bandung. Dan kali ini bahasan mengenai cegah stunting dengan konsumsi protein hewani. Ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng dengan Mbak Sri Rahayu Astuti, ahli media gizi. Betul ya, Mbak? Betul. Betul. Baik, terima kasih banyak ya, Mbak. Sehat ya, Alhamdulillah sudah aman posisi Bandung, meskipun lagi gerimis mungkin ya. Tapi hati nggak gerimis ya, Mbak? Mm-mm. Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu Semangat selalu ya. berbunga-bunga. Wis, Iya. keren banget ya, Mbak. Oke, Mbak. Langsung aja ya, Mbak. Kita bahas mengenai cara mencegah stunting ini. Yang Resna tahu sih ya, kalau misalnya mengenai stunting kan katanya mengenai di Indonesia seperti apa di Indonesia itu kasus penurunannya sudah bagus gitu ya. Setiap tahunnya ada penurunan mengenai tingkat stunting ini. Namun kita harus tetap mencegahnya juga ya, Mbak ya. Kita harus tahu Mm. ilmunya juga. Nah, maka dari itu kita akan bahas mengenai cara pencegahan stunting ini. Boleh dong, Mbak, sebelumnya dijelaskan dulu stunting itu apa ya, Mbak? Ya, jadi stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang dikarenakan oleh gizi kurang, kemudian juga infeksi kronis yang berulang, dan juga dukungan psikososial yang kurang adekuat, yang ditandai dengan perawakannya itu pendek. Jadi kalau diplot di chart standar pertumbuhan anak WHO ini, angka tinggi badan per usianya itu ada di bawah min 2 standar deviasi. Jadi kemudian WHO juga mengatakan bahwa Indonesia ini angkanya memang turun, tetapi memang masih tinggi ya dibanding negara-negara yang lainnya, sehingga ini menjadi PR kita bersama untuk pencegahan stunting ini. Oke, baik, Mbak. Mengerti ya, berarti ke anak-anak gitu ya mengenai stunting ini. Kalau Betul, bahaya stunting sendiri betul. apa ya, Mbak? Jadi kalau stunting itu bahayanya adalah memperlambat perkembangan otak. Jadi si anak ini kemampuan kognitifnya akan berkurang, kemudian juga cara berpikirnya, kemudian juga rendahnya kemampuan belajar, bahkan dalam waktu lama ini bisa menjadi keterbelakangan mental ataupun juga meningkatkan resiko terkena penyakit degeneratif seperti penyakit diabetes, hipertensi, kemudian juga penyakit jantung dan obesitas, sehingga ini perlu dicegah karena anak-anak ini kan merupakan aset bangsa ya, di mana di masa yang akan datang anak-anak ini menjadi calon-calon pemimpin di Indonesia. Jadi bahaya stunting ini perlu benar-benar dicegah dari mulai sekarang ya. Ya, ya, setuju, Mbak. Karena memang anak itu aset bangsa ya, Mbak. Mm-mm, Tumbuh kembangnya juga bisa ditentukan dari sejak dia kecil gitu ya, Mbak ya. betul. Ya, kalau dari faktor penyebabnya terjadi stunting ini seperti apa, Mbak? Jadi
stunting ini karena asupan makan yang kurang dalam waktu lama, bahkan pada saat masih di dalam kandungan. Jadi, asupan makan yang kurang dalam waktu lama ini juga tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pengetahuan terkait nutrisi yang kurang pada ibu hamil, kemudian juga faktor sosial ekonomi di mana mungkin daya belinya berkurang, kemudian juga adanya infeksi, kemudian faktor lingkungan yang sanitasi higienisnya kurang baik. Seperti itu. Oke, memang faktor ekonomi dan lingkungan juga ya Mbak, apalagi dengan kondisi Indonesia sehingga itu salah satu faktor pendukung stunting mungkin ya Mbak ya, Betul, karena betul. lingkungan. Dan ini asupan makannya juga tidak yang sehari dua hari. Misalkan kemarin asupan makannya kurang, besok stunting. Nah, nggak gitu. Jadi memang si stunting ini karena asupan makannya memang kurang dalam waktu yang lama, bahkan pada saat anak itu masih di dalam janin, bahkan pada saat si ibu ini sebelum hamil. Jadi kalau misalkan sebelum hamil atau pada masa remajanya ini anemia, kemudian juga pada saat hamil juga nutrisinya tidak tercukupi, nah ini akan mengakibatkan peningkatan resiko stunting pada janin. Gitu. Wow, Resna baru tahu nih Mbak. Resna kira memang ya udah ibu-ibu hamil aja gitu yang harus wanti-wanti nih jangan sampai anaknya gitu. Tapi ternyata sebelumnya juga ya Mbak ya, Betul, dipengaruhi jadi juga memang ya. pada saat remaja juga ini nutrisi harus diperhatikan, apalagi terkait nutrisi yang zat besi, yang mengandung zat besi. Jadi banyak sekali ditemukan di Indonesia ini remaja Indonesia anemianya itu cukup tinggi, kejadian anemianya cukup tinggi, dan ternyata setelah ditelusuri memang kualitas dari nutrisinya yang kurang baik seperti itu. Terutama konsumsi protein Oh, hewani dan sayur-sayuran yang kurang memadai. wah, iya Mbak. Aduh jadi kayak, aduh kalau anemia ayo hati-hati takutnya kan ke regenerasi. Betul. Nah, iya Gitu betul. doang. Jadi memang sebelum menikah harusnya sih dipersiapkan nutrisinya ya. Jadi pada saat hamil sudah siap semuanya. Karena pada saat hamil ini nanti terjadi perubahan fisiologis ya, di mana perlu juga peningkatan kebutuhan gizi, asupan makannya juga perlu diperbanyak lagi. Seperti itu. Oke, baik, mengerti Mbak. Terima kasih. Dan untuk Tentu Niners nih yang mau nanya-nanya boleh langsung aja ya di tambah komentar gitu. Jadi Tentu Niners kalau misalnya yang mau nanya ke Mbak Sri tentang stunting dan protein hewani ini seperti apa, boleh langsung ditulis di kolom komentar ya Tentu Niners. Baik, kita lanjutkan kembali ya Mbak ya. Mengenai cara pencegahannya ini seperti apa ya Mbak? Jadi karena tadi stunting itu adalah kondisi di mana asupan makannya juga kurang dalam waktu lama. Jadi untuk cara pencegahannya adalah memberikan nutrisi yang baik, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas pada saat 1.000 hari awal kehidupan, yaitu 270 hari pada saat kehamilan atau 9 bulan, kemudian juga 730 hari pada saat bayi lahir sampai usia 2 tahun. Mohon maaf, agak dingin. Nah, jadi pada saat kehamilan ini asupan makan ibu hamil ini harus lebih banyak dibandingkan pada saat sebelum hamil karena harus memenuhi kebutuhan si janinnya. Kemudian juga pada trimester 1 ini ada penambahan kalori sebanyak 180 kalori di setiap harinya. Jadi kalau biasanya sebelum hamil ini makan pokoknya 3 kali, kemudian snacknya 2 kali. Nah, pada trimester pertama ini kalau dicontohkan menjadi 3 kali makan pokok, kemudian juga 3 kali snack, kemudian juga pada saat trimester kedua dan ketiga juga ini ada penambahan lagi. Jadi ada penambahan sebanyak 300 kalori di setiap harinya, jadi 3 kali makan pokok dan 4 kali snack seperti itu. Kemudian pada saat bayi lahir itu 6 bulan pertama diberikan ASI eksklusif, di mana di dalam kandungan ASI ini proteinnya sangat bagus untuk perkembangan bayi, pertumbuh kembang bayi. Kemudian masuk ke usia 7 bulan sampai 2 tahun ini diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI, di mana makanan pendamping ASI-nya ini nutrisinya harus tercukupi dengan baik dengan memenuhi kaidah gizi seimbang, di mana ada sumber karbohidratnya, kemudian juga sumber lemak, sumber vitamin dan mineral, terutama sumber protein. Jadi pada saat hamil ataupun pada saat bayinya dikasih MPASI, ini di setiap makan dianjurkan ada protein hewani.
Seperti itu. Karena protein hewani ini sangat baik untuk tumbuh kembang anak, bayi dan anaknya seperti itu. Wow, tadi ya dari asupan gizi, apalagi ternyata bukan cuma asupan gizi pada anak setelah lahir, tapi ya Mbak ya, tadi Mm-mm. di trimester ternyata harus ditambah juga gizinya, trimester yang kedua harus juga gitu ya. Dan sebelum lanjut Mbak, Mm-mm. ini ada yang bertanya, boleh Resna bacain dulu ya Mbak ya? Baik. Oke, ini dari Kak Wulan, katanya izin bertanya Mbak Sri, saya Wulan, jika ingin mengetahui seminar mengenai program stunting ini biasanya bisa diakses kemana ya untuk informasinya, karena terhitung sulit untuk info stunting ini Mbak. Baik, sebelumnya pengen tahu dulu, Ibu ini dari daerah mana ya? Iya, coba boleh Ibu Wulan di Ibu Wulan. komen lagi ya dari daerah. Iya. Jadi sebetulnya dari Kemenkes sendiri itu sudah banyak programnya ya terkait stunting ini. Sudah banyak sekali, bahkan dari daerah-daerah juga, misalkan dari puskesmas setempat, dari dinkes setempat juga banyak terkait pencegahan, terkait apa webinar atau misalkan apa tadi yang ditanya ya? Seminar, Program-program seminar, seminar. Ya, program-program, ya. Ini juga banyak ditemui. Kalau misalkan untuk informasinya mungkin bisa akses, kalau dari RSI sendiri mungkin ada di infonya di Instagramnya RSAS official, kemudian juga dari Promkes SAS juga, RSAS juga ada. Kemudian kalau di Dinkes setempat juga saya rasa ada. Oh, Kota Bandung malah banyak untuk apa sih, untuk seminar-seminarnya mungkin bisa dipantau, ini ya, dipantau Instagramnya Dinkes Bandung, mungkin Dinkes Bandung. Kemudian juga terkait gizi juga di RSAS juga bisa, seperti itu sih. Banyak sih menurut saya ada di Dinkes baik. Bandung, terutama digembor-gemborkan masalah stunting ini, seminarnya banyak sekali. Seperti itu ya Mbak Ulan, semoga terjawab. Terima kasih ya Mbak Sri sudah menjawab pertanyaan Mbak Ulan. Kita lanjutkan mungkin Ya. ya Mbak ya, pertanyaan dari Risma ini. Mm-mm. Oh iya, Mengenai tadi Mbak sebelumnya, terakhir, oh, boleh? Heeh, tadi, mohon maaf, yang untuk pencegahan stunting juga, si sanitasi lingkungan juga perlu diperhatikan ya, karena kalau sanitasi lingkungannya kurang baik juga ini salah satu penyebab pencetusnya stunting. Jadi terlalu banyak virus atau misalkan bakteri juga kurang baik terhadap tumbuh kembang anak. Kemudian juga selalu dipantau kesehatan anaknya untuk pemeriksaan ke tempat kesehatan setempat gitu. Kemudian diperhatikan lagi pada saat pemberian MPASI. Ini juga sangat penting sekali karena pada saat pemberian MPASI ini merupakan krusial sekali. Biasanya pada saat pemberian MPASI nutrisinya kurang diperhatikan dengan baik. Padahal pada saat 1000 hari awal kehidupan ini merupakan penentu status gizi di masa yang akan mendatang. Gitu. Baik, baik, Mbak mengerti. Wah, tadi berarti setuju ya sanitasi, karena kalau misalnya dilihat di Indonesia memang sekarang itu makin banyak penduduknya mungkin ya Mbak ya, dan Mm-mm. pembangunan rumah makin banyak, habis gitu sanitasinya ternyata tidak terperhatikan, dan ternyata ini juga menjadi salah satu yang harus kita perhatikan ya untuk pencegahan stunting ini. Mm-mm. Baik, baik, Mbak. Kita lanjut kembali ke protein hewani, Mbak. Ini tuh Mm-mm. protein hewan itu apa aja nih, Mbak, jenis-jenisnya? Mm-mm. Jadi protein protein hewani itu adalah protein yang berasal dari hewani seperti telur, daging merah, daging ayam, ikan, seafood. Nah, itu semua protein hewani, dan protein hewani ini mengandung asam amino esensial yang tidak ada di dalam tubuh, sehingga hanya bisa didapat, asam amino ini hanya bisa didapat pada kita mengkonsumsi protein hewani. Selain itu juga protein hewani juga mengandung mikronutrisi yang lengkap seperti vitamin B12, kemudian juga vitamin D, DHA, zinc, dan juga zat besi yang penting untuk pertumbuhan anak. Nah, untuk vitamin B12 sendiri ini perannya adalah untuk kesehatan saraf. Kemudian juga vitamin D juga ini membantu penyerapan kalsium, di mana ini untuk tumbuh kembangnya ini ya tulang. Kemudian juga untuk DHA sendiri untuk kesehatan otak, zat besi juga untuk
apa untuk pembentukan sel darah merah dan zinc juga untuk seperti itu. Hmm, baik-baik, mengerti, Mbak. Dan ini sebelum kita lanjut lagi ada lagi pertanyaan dari Mbak Wulan ya. Ibu Wulan, karena stunting termasuk program nasional Kemenkes, apakah dari Dinkes ada obat-obat hibah seperti Prognas tuberkulosis ya? Contohnya kayak obat-obatan FDC yang dikeluarkan oleh Dinkes untuk stunting, eh, apa ada asupan atau obat yang diberikan? Jadi kalau untuk pencegahan stunting sendiri, setahu saya tidak ada obatnya ya. Jadi hanya edukasi saja terkait nutrisi-nutrisi yang penting untuk pencegahan stunting. Salah satunya dengan menggembor-gemborkan gizi seimbang dan juga protein hewani. Jadi kalau untuk obat-obatan sendiri sih tidak ada. Tetapi yang tadi yang perlu diperhatikan adalah nutrisi, terutama pada saat 1000 hari awal kehidupan, yaitu pada saat kehamilan dan juga pada saat anak lahir sampai usia 2 tahun. Jadi tadi pada saat kehamilan, tentukan pada saat kehamilan itu diberikan uh, apa nutrisi-nutrisi seperti suplemen ya, suplemen asam folat, zat besi, kalsium. Nah, itu perlu dikonsumsi. Jadi harus dikonsumsi karena itu penting sekali untuk pertumbuh kembangan janinnya. Jadi kalau untuk pencegahan stunting sendiri tidak ada obat yang dibagikan, tetapi yaitu harus diperhatikan nutrisinya pada saat terutama pada saat kehamilan dan juga anak lahir sampai usia 2 tahun. MPASI-nya perlu diperhatikan seperti itu. Baik, seperti itu. Terima kasih Mbak Sri. Semoga Ibu Wulan terjawab ya mengenai hal ini. Dan kita lanjut lagi ke bahasan protein hewani tadi. Kalau misalnya mengenai tapak sinyalnya seperti salah. Aman Mbak, udah aman belum? Tadi kayaknya Gimana sinyalnya Mbak? agak-agak Gimana kurang Mbak? ya. Oke. Ya, kita lanjut lagi mengenai ini Mbak. Kebutuhan atau takaran mungkin ya. Kita tuh harus mengkonsumsi protein hewani itu tuh misalnya setiap hari. Misalnya harus satu sapi kayak gitu nggak Pak? Nggak lah ya, kalau misalnya satu sapi nggak punya uang saya Enggak, Mbak. bangkrut. Iya, Iya, bangkrut yang jadi ada. Kayak gitu. jadi untuk pedoman memenuhi kebutuhan protein per hari itu ada di angka kecukupan gizi pada Permenkes RI nomor 28 tahun 2019. Jadi ada AKG. Jadi di situ lengkap sekali dari mulai usia 0 sampai juga lansia. Di situ ada kebutuhannya baik dari protein, lemak, dan mineral ataupun vitamin. Nah, untuk pencegahan stunting ini, karena stunting ini terjadi pada anak, jadi paling kita bahas terkait protein pada anak ya. Jadi kalau untuk usia 6 sampai 11 bulan ini perlu protein per harinya 15 gram, kemudian juga 1 sampai 3 tahun ini 20 gram seharinya. Dan kalau kita konversikan, jika pada fase awal MPASI kebutuhan proteinnya itu 1 sendok teh seperti itu. Kemudian juga jika sudah masuk ke 1 sampai 3 tahun, 20 gram itu sekitar 1 potong sedang untuk protein hewani. Seperti itu. Dan kalau misalkan masuk ke masa remaja, kemudian pada saat ibu hamil, nah itu beda lagi. Nanti boleh dilihat di angka kecukupan gizi tahun 2019. Nah itu nanti lengkap sekali selain protein, lemak, vitamin dan mineral juga ada terpapar di situ. Kebutuhannya berapa? Seperti itu. Baik-baik. Mengerti Mbak Sri. Ah, penjelasannya jelas banget dan lengkap banget ya, Tentuners. Tentuners ada yang mau nanya lagi nggak nih? Boleh banget di kolom komentar nih, Tentuners Resna masih tunggu nih bareng Mbak Sri juga. Ini Mbak Sri, Resna mau nanya lagi. Biasanya kalau misalnya di Promkes itu, case-case tentang, case-case soal stunting itu biasanya
seperti apa sih yang misalnya datang ke RSHS gitu, Mm-mm. tiba-tiba keluhannya seperti ini, keluhannya seperti itu, biasanya seperti apa, Mbak? Jadi kalau maksudnya terkait stunting atau yang lain? Penyakit yang lain? Terkait stunting, Mbak. Iya. Terkait stunting. Keluhannya Jadi, biasanya seperti apa? mm-mm. Jadi sebenarnya untuk stunting ini mungkin keluhannya gimana ya? Jadi kalau misalkan jadi untuk penentuan stunting itu toolsnya banyak sekali. Jadi kalau misalkan tadi anaknya itu pendek, perawakannya pendek, kemudian juga riwayat infeksi kronis, kemudian juga asupan makannya kurang dalam waktu lama, berarti itu stunting. Tetapi tidak semua anak pendek itu stunting. Jadi kalau Oke. misalkan pendeknya ini karena faktor genetik, kemudian juga bukan karena asupan makan yang kurang dalam waktu lama, ini bukan stunting dan bahkan jika bapak ibunya pendek, dia masih bisa tumbuh kembangnya masih normal, dia masih bisa tinggi gitu. AS tuh eh, nutrisinya sudah tidak baik gitu, maksudnya kondisi klinisnya sudah tidak baik gitu. Tapi kalau misalkan eh, anaknya pendek tetapi karena genetik, nah itu bukan stunting. Hmm, gitu. Oke, Nah, tadi baik. terkait protein hewani juga ada penelitian yang mengatakan bahwa satu kali dalam sehari konsumsi protein itu menurunkan resiko stunting sebanyak 3,1%. Kemudian juga jika konsumsi 2 protein hewani sehari ini juga menurunkan resiko stunting sebanyak 5,7%, dan jika 3 kali sehari mengkonsumsi stunting ini menurunkan angka resiko stunting itu sebanyak 6,1%. Jadi di sini terbukti bahwa protein hewani bisa mencegah stunting. Untuk itu dianjurkan untuk setiap kali makan ada protein hewani. Seperti itu. Oh iya, baik. Ngerti ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang punya anak terus kayak misalnya dari pertumbuhannya lama terus kayak pendek ya, itu bukan tentu bukan berarti stunting gitu ya, Mbak ya. Tapi Mm-mm. ya karena faktor genetik Tapi juga. memang Hmm, iya, tapi memang perlu diperiksakan. Jadi memang kondisi kesehatan anak ini perlu rutin diperiksakan ke dokter. Jadi memang untuk penentuan stunting ini toolsnya banyak sekali, terutama ini nanti yang mendiagnosa adalah dokter anak Indonesia, hmm, dokter anak maksudnya. Jadi jika nanti mereka akan men-screening sendiri yang mana yang memang stunting, nanti tumbuh kembangnya akan mereka periksa. Seperti itu. ya, baik seperti itu. Terima kasih Mbak Sri ya. Ini juga ada yang Mm-mm. komen-komen nih, awareness terkait PJB pada anak balita katanya ya. Karena walau diberikan protein nggak akan masuk jika PJB tidak ditangani katanya. Bagaimana nih Mbak mengenai hal ini? PJB itu apa ya? PJB PJB. itu coba dari Karena saya diper sebetulnya bukan orang Dinkes ya, dari RSAS, jadi sifatnya bukan preventif ya. Kalau Dinkes kan preventif, PJB, saya cari tahu dulu. Oh, penyakit jantung bawaan ya? Penyakit Nah, jantung bawaan. ya Mbak. Apa tadi pertanyaannya? Jadi katanya awareness terhadap penyakit jantung bawaan pada balita juga itu berpengaruh ya. Meskipun katanya kalau misalnya protein ini bisa ditangani, tapi kalau misalnya PJB-nya tidak ditangani kayak ya udah sama aja katanya gitu, Mbak. Nah, iya betul. Jadi tadi penyebab stunting itu salah satunya adalah penyakit kronis ya, salah satunya adalah penyakit jantung bawaan. Jadi memang stunting ini kompleks ya, artinya kalau misalkan terkait dengan penyakit berarti penyakitnya dulu yang harus disembuhkan gitu. Nanti mungkin kolaborasi dengan spesialis dokter spesialis anak ya, dokter jantung spesialis anak ya, jantung anak. Jadi memang itu perlu Ya, baik. ini dulu, si penyakit jantung bawaannya perlu diobati dulu seperti itu. Kemudian juga untuk pemenuhan nutrisi pada penyakit jantung juga berbeda dengan pada anak yang normal. Jadi ada perhitungannya lagi gitu kalau untuk divisi. Baik, mengerti. Semoga terjawab juga ya. Terima kasih Mbak sudah ditanggapi.
Dan kalau dari Rasna cukup sih ya Mbak ya. Rasna Mm-mm. mau sedikit izin untuk menyimpulkan mungkinnya tadi mengenai stunting ini sendiri. Dari segi stunting ini kan ada salah satunya adalah pertumbuhan yang tidak normal ya Mbak ya pada balita gitu. Betul. Dan nantinya bahayanya banyak sekali. Salah satunya mengenai bahaya kognitif pada anak juga itu dapat mempengaruhi ya Mbak. Mm-mm. Kemudian juga tadi Mbak bilang Betul. ke PJB juga ya penyakit jantung juga ini Mm. dapat terjadi juga bisa gitu karena kan Mm-mm. cukup kompleks ya Mbak ya mengenai stunting ini. Kemudian juga dari cara pencegahannya kita bisa nih ternyata tentuners ya untuk memenuhi asupan gizi yaitu asupan protein hewani. Dimana kalau misalnya tentuners pengen tahu aku harus berapa ya, berapa gram ya dan lain sebagainya. Nah ini tentuners bisa langsung dicari di angka kecukupan gizi yang dikeluarkan oleh Dinkes tahun 2019 ya Mbak, seperti itu. Mm-mm. Dan juga jangan lupa, Mbak Sri juga tadi bilang nih tentu nenes bukan cuma gizi ternyata tapi ada faktor sanitasi juga ya, faktor lingkungan juga yang harus kita perhatikan. Selain itu juga dari kesehatan ibunya juga ternyata ya, karena masih dalam kandungan juga ya, bayi itu mempengaruhi juga dan bahkan sebelumnya bukan cuma dari sejak ibu punya anak gitu, tapi ibu saat remajanya gitu. Faktor anemia juga ini dapat mempengaruhi ternyata ya Mbak ya. Dan ada juga yang bertanya katanya Mbak ya, dari Kak Muharam Hedi izin bertanya, apakah stunting mempengaruhi kecerdasan dan IQ anak? Ya, tentu. Jadi tadi stunting itu bahayanya itu salah satunya adalah mempengaruhi kemampuan kognitif anak, yaitu kemampuan juga berpikir anak sehingga IQ-nya juga akan berkurang gitu. Beda dengan anak yang normal. Jadi tumbuh kembangnya normal, tapi kalau pada anak stunting ini perkembangannya akan lambat. Jadi baik itu dari kemampuan berpikirnya, kemudian juga kemampuan sosialnya, mungkinnya interaksi sosialnya, kemudian juga apa tadi kemampuan belajar dan juga kemampuan kognitifnya sehingga ini sangat mempengaruhi terhadap IQ anak. Gitu. Kemudian juga ini Pak Muharam Hedi juga bilang stunting katanya mitos atau fakta kalau anak stunting katanya nanti akan pintar. Hmm, jadi sebenarnya stunting itu kronis ya. Jadi karena asupan makan yang kurang dalam waktu lama, sehingga kalau si anak ini sudah terlanjur stunting, ini hanya bisa kita pertahankan kalau dari segi gizi ini hanya bisa kita pertahankan agar kondisinya tidak semakin memburuk gitu. Tapi kalau misalkan untuk menjadi pintar mungkin itu perlu stimulasi yang ekstra ya untuk membentuk anak itu menjadi pintar. Tapi kalau misalkan anaknya sudah terlanjur stunting, biasanya sih anaknya itu akan kemampuan belajarnya kemudian juga motoriknya maupun sensoriknya itu terlambat, terganggu dibandingkan dengan anak yang tidak stunting gitu. Jadi kalau misalkan anaknya pendek tapi bukan stunting ya, kemudian stimulasinya baik ya itu akan jadi pintar sih bisa jadi. Tapi kalau misalkan anak yang sudah terlanjur stunting, ini semuanya pertumbuhannya akan terlambat gitu, terutama IQ-nya juga. Dan bahkan kalau stunting ini dalam jangka waktu panjangnya ini meningkatkan risiko keterbelakangan mental. Nah, seperti itu. Jadi banyak ya Mbak ternyata nanti stunting jadi ini, jadi ini, jadi itu. Makanya kita harus cegah nih Benar. tentu nih ya, meskipun angkanya sekarang sudah menurun, tapi kita juga harus waspada ya kan, karena we never know kan. Seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Sri. Mungkin terakhir nih ya, closing statement dari Mbak Sri seperti apa? Boleh berupa saran atau lainnya. Baik, jadi mungkin dari kami sebagai nutrisionis, sebagai ahli gizi, tidak bosan mengingatkan kepada masyarakat untuk menjaga pola makan dengan memenuhi kaidah prinsip gizi seimbang, yaitu harus memenuhi gizi seimbang di mana makan ini harus beragam, kemudian juga aktivitas fisik, kemudian juga sanitasi higienisnya juga dijaga dan juga dipenuhi asupan minum air putihnya minimal 8 gelas per hari, maksimal 8 gelas per hari. Kemudian juga di setiap makan harus ada protein hewani. Seperti itu.
Kemudian juga dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Gizi Nasional yang ke-63 untuk seluruh ahli gizi di Indonesia. Semoga Indonesia terbebas dari masalah gizi, terutama stunting. Amin. Wah, keren banget nih, seru banget bahasan kali ini ya. Terima kasih banyak Mbak Sri sudah menemani Resma dan tentu Neles di sini dan juga penonton-penonton di Sama-sama. podcast RSKC mengenai cara pencegahan stunting ini karena memang ini suatu hal yang krusial juga ya. Terima kasih sudah berbagi Mbak. Semoga Mbak sehat-sehat terus di sana ya dan sukses terus ke depannya. Terima kasih banyak Mbak. Amin. Terima kasih. Izin pamit Ya, ya. iya Mbak. Selamat Assalamualaikum. malam. Nah, seperti itu Tentuners untuk bahasan kita kali ini. Kita bahas mengenai cara pencegahan stunting. Kalau Tentuners yang baru bergabung, terus kayak, iya aku baru bergabung. Padahal kan tadi sebenarnya kita udah mulai dari 4:30 ya. Tapi tenang aja, nanti Resma bakal save live ini. Jadi kamu bisa tonton ulang Tentuners. See you di Sikat seputar informasi kesehatan minggu depan, Tentu Nenes. So, Resna mau pamit dulu ya, Tentu Nenes. Semoga Tentu Nenes sehat-sehat terus. Dan jangan lupa, pantengin terus live on air kita di www.radiomdk.com atau kamu bisa ke 102,9 FM ya, kalau misalnya kamu yang ada di daerah Tasikmalaya dan sekitarnya. Dadah Tentu Nenes, see you.